Halo teman-teman semua, salam inovasi. Kembali dengan saya. Kali ini kita akan membuat video mengenai dasar-dasar perintah dalam Linux yang teman-teman wajib ketahui. Kalau kemarin itu kita sudah bisa menginstal Linux dengan menggunakan VirtualBox, kali ini kita akan mempelajari perintah-perintah dasar dalam Linux. Pertama-tama teman-teman bisa buka dulu blogspot saya yang ini knowledge.blogspot.com. Terus teman-teman bisa masuk ke arsip ini, teman-teman bisa masuk ke perintah-perintah dasar Linux. Silakan teman-teman buka. Kalau sudah, silakan teman-teman buka terminal teman-teman masing-masing. Ya, ini saya sudah buka terminal. Untuk perintah pertama itu ls. ls ini adalah perintah untuk melihat folder atau file apa saja yang ada di dalam directory. Misalkan kita ada di dalam folder sini kan, kita ls. Nah, ini adalah folder-folder atau file-file yang ada di dalam folder kita saat ini. Untuk masuk ke dalam sebuah folder, kita pakai perintah cd. Misalkan kita mau masuk ke folder Linux, cd Linux. Teman-teman bisa ketik cd, terus ini teman tab, enter. Ini kita sudah masuk ke dalam folder Linux. Terus ada pwd. PWD ini untuk menampilkan kita ada di direktori apa saat ini. Kalau kita ketik PWD, terus kita enter, kita ada sekarang di folder home. Di dalam folder home itu ada folder array, terus di dalam folder array itu ada folder Linux. Kalau untuk membuat folder baru, kita pakai perintah mkdir. Kalau di dalam folder ini kita ls, ini kan masih kosong. Kalau kita mau membuat folder baru, kita ketik mkdir buat folder. Misalkan nama foldernya buat folder. Kita enter, kita ls. Nah, foldernya itu sudah ada folder baru. Terus ada rmdir. Rmdir ini untuk menghapus direktori kosong. Karena di sini folder kosong ini belum ada file di dalamnya, kita bisa pakai perintah rmdir untuk menghapus folder. Kita enter, terus kita ls, buat foldernya itu sudah hilang. Terus ada perintah touch. Touch ini untuk membuat file kosong. Touch, misalkan kita mau buat file namanya itu file Linux misalkan. Enter, kita ls, file Linuxnya itu sudah terbuat. Terus ada perintah rm. Rm ini untuk menghapus file atau menghapus folder atau directory. Jadi misalkan kita mau hapus file ini, yang file Linux, kita pakai perintah rm file, nama filenya, enter, kita ls. Nah, nama filenya itu sudah kehapus. Nah, terus rm ini bisa untuk menghapus apa? Menghapus folder yang sudah ada isinya. Kalau
rmdir ini untuk menghapus direktori kosong, kalau rm ini bisa menghapus folder yang sudah ada isinya. Misalkan ini kan kosong nih, nggak ada file kan di dalam folder Linux. Kita buat file di dalam folder Linux ini, misalkan file Linux TLS. Nah, di dalam file folder kosong ini sekarang sudah ada file Linux. Kalau kita keluar, terus kita ls. Nah, kalau kita menggunakan rmdir ini untuk menghapus folder Linux ini, tidak bisa. Karena folder Linux ini sudah ada isinya. Kita coba ya teman-teman. Kita mau menghapus folder Linux. rmdir Linux. Enter. Nah, tidak bisa. Fail to remove. Karena apa? Karena folder Linux ini sudah ada isinya. Jadi rmdir ini untuk menghapus direktori kosong hanya bisa. Kalau untuk menghapus folder yang sudah ada isinya, kita pakai rm Linux. Kita enter. Sorry teman-teman, rm Linux ini kenapa tidak bisa? Karena kita harus tambah opsinya -r. Kita enter. TLS. Folder Linuxnya sudah terhapus. Jadi untuk menghapus folder yang sudah ada isinya, kita bisa menggunakan perintah rm -r Linux, nama foldernya. Sedangkan untuk menghapus folder yang masih kosong, kita bisa pakai rmdir. Ya teman-teman. Terus ada perintah cp. cp ini untuk mengcopy file. Misalkan kita mau copy, kita clear dulu ya, biar enggak, kita clear, kita ls, kita mau mengcopy file test file ini ke dalam folder coba. Jadi kita pakai perintah cp nama filenya apa, sini nama filenya test file, terus kita mau copy kemana, copy ke dalam folder coba. Baik teman-teman harus tahu dulu kita ada di folder mana nih saat ini. Jadi coba dulu kita pwd di sini. Nah, kita ada di dalam folder home. Dalam folder home ada folder array. Jadi kita pakai cp nama filenya itu, terus kita copy, kita ada di folder mana saat ini, folder mana, terus kita mau copy ke folder tujuan. Karena folder tujuannya ini kita ingin nama file test filenya ini masuk ke dalam folder coba, kita bisa menggunakan ini, copy nama filenya terus folder tujuannya. Kalau kita enter, kita coba lalu buka file cobanya, terus kita ls. Nah, test filenya itu sudah masuk ke dalam folder coba. Oke teman-teman, kalau sudah kita masuk ke mv ini untuk mengganti nama file atau nama direktori. Kalau kita ingin mengganti nama file test file ini ke file nama yang lain, misalkan kita ingin mengganti, kita pakai perintah mv nama filenya itu apa, di sini test file, terus kita mau ganti ke file apa namanya, misalkan namanya file 1, enter, ls. Nah,
Nama file test filenya ini sudah berganti nama menjadi file 1. Oke teman-teman. Terus clear ini untuk membersihkan layar monitor. Kalau tulisannya sudah banyak, kita bisa dalam terminal kita bisa pakai clear. Bentar. Terus ada df. df ini untuk menampilkan informasi harddisk kita. df min h. Ini kapasitas harddisk kita, terus yang terpakai berapa persen, kita bisa mengetahui informasinya. Terus ada free min h. Min h ini free min h ini untuk mengetahui informasi penggunaan memori kita saat ini. Oke, terus ada sudo ini untuk masuk ke dalam super admin atau teman-teman nama lainnya itu root, ke dalam rootnya. Jadi kita sudo kita isi password kita, udah berubah, kita sudah masuk ke dalam super admin atau ke dalam root. Untuk masuk ke dalam root kita bisa tahu nih posisi foldernya kita ada di mana saat ini. Atau bisa juga sudo min i, sama, kita masuk ke dalam root juga. Kalau sudo-sunya ini kita bisa melihat folder kita saat ini di mana, sedangkan sudo i-nya ini kita langsung keluar dari itu dan masuk ke dalam root awal. Oke, terus ada sudo apt-get update. Sudo apt-get update. Ini untuk mengupdate Linux kita, package dalam Linux kita. Terus ada, kita clear dulu ya teman-teman biar lebih jelas. Ada ifconfig. Ifconfig ini untuk menampilkan informasi jaringan, konfigurasi jaringan kita. Kita ifconfig. Nah, kita bisa tahu tuh Ethernetnya kita, terus ada IP-nya kita, IP sekarang berapa, network, broadcast, kita bisa tahu. Ada juga IPA, sama, tapi dia lebih detail. Dia menampilkan semua. Tapi sama aja sih dengan config. Oke, kita clear dulu. Ada perintah ping. Ping ini untuk menguji koneksi kita. Ping, misalkan kita ping ke google.com, kita bisa melihat konektivitas. Untuk keluar dari sini kita tekan Ctrl, tekan C. Kita clear dulu. Nah, terus SSH. SSH ini dipakai untuk meremote sebuah server. Jadi kalau untuk meremote sebuah server, kita bisa pakai perintah SSH. Kalau teman-teman dalam pekerjaan ingin mengakses sebuah server, kita pakai perintah SSH. Tapi saya nggak akan membuat videonya di sini, saya akan membuatnya itu terpisah. Bagaimana cara menggunakan SSH. Oke teman-teman, itu aja dulu perintah-perintah dasar pada Linux yang wajib teman-teman ketahui. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, atau kalau ada pertanyaan silakan tulis dalam komen. Oke teman-teman, selamat belajar, salam inovasi.